Oke, silakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil magang saya selama 6 bulan di Ekokapti. Presentasi portofolio. Profil profil perusahaan dulu. Profil lain. Profil data diri saya dan riwayat pendidikan saya selama saya hidup. Nama saya Erik Sudirmawan dari kelas 12 Broadcasting dan Perfilman. Tanggal lahir saya 16 Maret 2006. Asal sekolah saya SMK 7 Negeri Surakarta. Alamat Kaplingan RT 06 RW 20. NISN dan NIS 0067550711 dan 10953. Riwayat pendidikan saya ada pertama di TK Gaya Baru 3 selama 2011 hingga 2012. SD Negeri Sanggerahan dari 2012 hingga 2018. SMP 16 Surakarta 2018 hingga 2021. SMK Negeri 7 2021 hingga sekarang. Profil perusahaan Ekokapti. Ekokapti Creative Production berdiri selama 22 tahun membersamai untuk menghadirkan serta melengkapi kebutuhan multimedia. Dengan senantiasa memahami pengelolaan layanan pelanggan secara profesional, Ekokapti Creative Production merupakan kreatif departemen atau rumah produksi yang saat ini bertempat di Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Bergerak di bidang penyiaran dan layanan produksi media seperti live streaming, wedding organizer, event organizer, equipment multimedia, dan videotron. Profil singkat saya. Sedang menempuh pendidikan jurusan Broadcasting dan Perfilman di SMK Negeri 7 Surakarta, yang sedang mencari kesempatan untuk berkarir di bidang pertelevisian dan film. Selama bersekolah, saya juga memiliki job desk sebagai art director di bidang artistik. Maupun di tempat PKL, saya memiliki job desk sebagai kameramen, operator LED, dan teknisi LED. Kemampuan yang dimiliki sebelum PKL. Soft skill saya sebelum PKL yaitu berbuat jujur, bertanggung jawab, mampu beradaptasi dengan sekitar, kemauan belajar. Hard skill, menguasai bidang artistik, pengetahuan tentang Adobe Premiere, paham tentang ilmu desain. Kemampuan yang dimiliki setelah PKL. Soft skill saya, disiplin, berkomunikasi dengan baik, attitude lebih baik, teamwork. Hard skill, bisa menerbangkan drone, lebih paham tentang perkameraan, mampu menjadi operator LED, mempelajari tentang software Resolve dan Vimic, mampu menjadi teknisi LED. Oke. Untuk soft skill, attitude lebih baik itu bisa kasih contoh sebelum dan sudah PKL. Di sekolah mungkin cara berpakaian saya yang kurang baik, di sana diajarkan lebih baik, walaupun ya belum baik juga, Pak. Ada lagi yang lain? Mungkin cara berbicara saya lebih baik di sana, Pak. Mungkin di sini suka teriak-teriak, di sana lebih mengutamakan kesopanan sih, Pak, terhadap berbicara dengan senior atau klien. Apa yang membuat itu dulu, Pak? Mungkin penyesuaian lingkungan dengan teman-teman sih, Pak. Seperti teman-teman yang mungkin mempunyai attitude yang baik juga ikut ke bawah dari teman-teman di lingkungan sana, Pak. Seperti sopan santun, di sana kan diajarkan nomor 1 sopan santun terlebih dahulu. Materi pelajaran umum konsentrasi keahlian yang dapat dihubungkan di PKL. Keterkaitan antara mata pelajaran umum konsentrasi keahlian bisa dihubungkan dengan tugas di tempat PKL. Untuk bahasa Indonesia, kita diajarkan dengan berkomunikasi dengan baik, berbicara dengan sopan santun, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di dalam materi bimbingan konseling, kita juga diterapkan untuk tentang sopan santun, terus tentang kerjasama tim dan saling menghargai sesama usia, sama dengan usia yang sama maupun dengan senior.
di konsentrasi keahlian tentang mengoperasikan sebuah kamera liputan dan materi tentang pengambilan gambar yang lebih baik dan benar serta editing dengan Adobe Premiere. Refleksi saya. Selama saya bersekolah di SMK Negeri 7 Surakarta, saya menjadi lebih mengerti dan paham tentang dunia broadcasting dan perfilman. PKL saya lebih mendalami lagi tentang dunia broadcasting di lapangan kerja. Saya jadi lebih tahu bagaimana cara bekerja yang baik dan juga mampu mengatasi ketika ada trouble dan permasalahan di dalam sebuah job. Kemudian saya juga banyak bertemu orang-orang baru ketika di lapangan kerja. Hal itu mendorong saya untuk mampu berkomunikasi dengan dan bersosialisasi dengan baik di kantor pun. Saya menjadi lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman ofisial kantor, fasilitas sekolah, dan juga tempat PKL saya menurut saya sudah memadai dan juga mampu menjadi wacana saya menyalurkan bakat dan juga apa yang saya inginkan ketika lulus sekolah nanti. Kendala dan tantangan selama bersekolah di SMK Negeri 7 dan di tempat PKL. Tantangan dan kendala saya, mungkin rumah saya lumayan jauh dari sekolah, terkadang saya terlambat karena macet. Saat produksi tugas variety, saya mengalami kesulitan kekurangan kru. Peraturan baru yang ada di tempat prakerin, saya seperti membiasakan menggunakan kata saya, bukan aku. Upaya menghadapi kendala tersebut, tetap menjalani semua dengan tenang. Mencoba mengajak teman-teman untuk membantu mengerjakan bersama karena itu adalah tanggung jawab bersama. Belajar membiasakan menggunakan bahasa yang baik dan benar. My wish atau cita-cita saya. Harapan dan cita-cita saya setelah lulus yaitu ingin bekerja di bidang industri event, penyedia layanan rental seperti sound system, LED screen, event organizer, lighting, dekor, penyewaan alat multimedia, equipment, maupun genset. Dokumentasi pada saat di prakerin materi, Pak. Yang pertama di sebelah kiri saya ada pas saya sedang mengoperasikan Jimmy Chip atau sedang ngeset sih, Pak, namanya. Terus ada pas materi photo booth di atas sendiri, Pak, yang laptop itu. Ada pengoperasian mixer. Saya sedang wireless, nancep nih wireless, Pak, namanya. Terus di atas ada drone. Cara penggunaan drone sih, Pak. Terus itu di bawah ada materi gimbal, terus di bawah ada materi penggunaan kamera Sony liputan yaitu Sony PXW70. Terus yang pegang kabel itu pas belajar kabeling di EcoCapti, Pak, seperti menjadi operator LED atau jadi tukang masang lah namanya. Ada namanya di sana juga diajarkan public speaking, Pak, seperti pengambilan greeting di saat wedding yang baik dan benar, tata cara yang tepat dan meminta dengan baik dan benar. Ini dokumentasi pada saat saya job. Yang pertama saya sedang mengambil greeting di acara wedding. Terus yang pegang payung itu saya menjadi IO, Pak, di Magelang. Baru kemarin di Magelang acara Funlit itu. Kayaknya kamu bangga banget sama foto itu, kenapa? Karena menurut saya effort di sana bangga sih, Pak, kayak teman-teman di sana tuh kompak, nggak tidur semua gitu. Saya suka di sana. Terus itu pas pegang payung kan hujan, itu kepala sekolah sih, Pak. Saya inisiatif aja tak ambilin payungin gitu. Terus ya pembukaan. Ya penyambutan pembukaan itu. Terus itu yang atas sendiri tengah. Itu saat acara di Semarang, Pak. Saya menjadi operator juga di sana. Yang kecil atas kanan itu proses pemasangan LED screen di Benteng Westernburg acaranya Gus Idam.
Di bawah itu ada di Colomadu, acaranya politik juga Pak. Yang di bawah sendiri saya sedang ngeset LED screen, yang tengah baju biru saya sedang ngeset juga di Semarang. Sebelah kanan sendiri saya sedang maintenance LED Pak. Benerin. Bisa maintain edit. Bisa belajar. Contohnya apa kalau misal ada kerusakan apa itu berarti apanya? Mungkin kalau di LED itu kerusakannya paling utama itu adalah depth pixel Pak. Yaitu sebuah LED kan ada pixelnya Pak. Mungkin pixelnya itu kena benturan atau mungkin sudah kemakan usia karena indoor outdoor, jadi kena panas, kena hujan, jadi lepas gitu. Ya disolder, terus kerusakan itu pas data sih biasanya Pak, receivingnya itu data otaknya LED Pak yang rusak. Jadi itu mungkin kalau receiving saya belum belajar karena pengetahuan saya hanya maintenance dead pixel sama benerin doang sih Pak. Kabel-kabel bisa. Terima kasih. Sekian dari Erik Sudirmawan dari kelas 12 Broadcasting 2. Untuk Pak Noves ada yang ditanyakan? Oke, lanjut tanya jawab ya. Ya. Menurut kamu selama 6 bulan Ya. ini, pengalaman yang paling berharga di tempat PKL apa? Mungkin Kalau kalau kenapa? yang Kenapa itu yang pengen kamu ceritakan? berharga itu di job atau di kantor sih? Kalau saya semua Boleh, boleh, di kantor boleh. semua momen yang saya di sana itu berharga semua sih. Paling tuh Ya menurut kamu ini apa ya? Aku dapat banyak banget ketika pas ini gitu. Pas sama sih Pak, berharga semua Pak, sama temen-temen gitu. Ya rasain susah bareng, kerja bareng itu kayak gimana, banyak yang mau jatuhin, terus gimana Kamu kita udah ngerasain itu? udah banyak di sana. PKL sesama tempat PKL, sama teman PKL atau? Teman PKL senior juga ada, karena mungkin takut. Ya nggak apa-apa sih Pak, saya cuma gimana ya, nggak mau matiin rezeki orang gitu aja. Kamu ngerasa itu di bulan berapa? Bulan-bulan akhir sih mau keluar kayak oh ya udah mau keluar gak apa-apa, mungkin kalau rezeki ya nggak apa-apa gitu. Tak lihat dari presentasimu sama laporan Mbak Anes memang lebih sering di LED kamu ya? Iya. Ada teman-teman yang lain? Iya, lebih di LED saya Pak. Itu menurut kamu pribadi, kenapa kamu lebih sering ditempatkan ke LED sama Mas Andri? Sebenarnya saya ada kelemahan di bidang kamera, tapi ya nggak begitu kurang. Terus saya mau belajar tentang ilmu LED, sering belajar di mana-mana gitu. Lihat di YouTube, kayak tanya-tanya orang-orang freelance di mana-mana tanya gitu. Mungkin saya lebih menonjolkan di LED karena mungkin saya mempunyai fisik yang saya kira lebih dari teman-teman lah Pak. Kamu belajar sendiri berarti? Pengen ngulik sendiri, nyari di YouTube? Ya otodidak, terus tanya-tanya lah Pak, mau tanya. Terus kan senior di sana kan juga ada 1 orang 2 orang yang bisa, terus ya saya tanya, saya belajar sendiri malam-malam gitu sendiri di sana. Iya, di kantor belajar. Lebih gimana ya, di LED tuh kayak hidup gitu, teman-teman senior juga kan asik-asik di sana. Cocok sama Iya, cocok. itu. Terus kalau misal tanggung jawab, kita ngomong satu job desk aja, satu job desk LED gitu. Misal kamu habis masang gitu, tanggung jawab LED kan memastikan kalau itu nanti berjalan dengan lancar gitu. Iya. Ketika sudah lancar, apa yang kamu lakuin? Pastikan Pas sudah eventnya atau event. Kan kamu datang duluan, set, coba kafe, oke lancar sama. Terus acara mulai kamu ngapain? standby Pak, kan saya juga suka benerin lah Pak ya, kayak tiba-tiba kan LED juga nggak tahu tiba-tiba mati, kayak datanya putus atau gimana ya. Pernah ada kejadian kayak gitu? Gimana Pak? Sering. Karena ya kelemahan LED kan seperti itu Pak,
apalagi di outdoor konser-konser kan sering. Biasanya saya standby di bawah panggung sih Pak. Sampai acara selesai. Iya, sampai acara selesai gitu. Bikin hamuk-hamukan gitu. Main HP, charger, bawa bawa kipas udah. Cocok Asik. ya. Ya kayak hidup lah Pak, kayak primitif gitu. Survival lah Pak. Nah, panggung lirik. Terus sama tertarik di EO sih Pak. Kenapa? Ya asik. Bisa gimana ya Pak? Awalnya kan suka diatur-atur EO gitu, terus jadi EO kan seneng gitu. Oh perasaannya gini ternyata gitu. Bukan besar kepala tapi kayak bangga aja. Apa-apa dicariin tanya masih gitu. Dan lebih enak gitu Pak. Gitu. Pernah melakukan kesalahan terbesar selama praktik? Saat job kesalahan apa Pak? Kesalahan Ya, yang menurutmu itu pelajaran buat kamu karena kesalahanmu pribadi gitu. mungkin karena saya apa ya, Pak, terakhir di Magelang karena saya udah capek. Capek Pak, senior saya. Ya itu yang suka agak saya gitu Pak. Dia tuh kayak di kerja tuh kayak nggak mau bantu gitu loh Pak. Padahal kita sesama gitu. Ya saya emosi kan, saya udah job pasang lampu, EO, masang LED, berangkat dini hari, udah masang lampu, belum tidur 2 hari gitu, kayak capek banget gitu, terus malah kayak lele, saya emosi gitu Pak. Ya itu kesalahan terbesar saya, kurang menghormati gitu. Karena sudah jengkel mungkin Pak. Emosimu bentuknya kayak apa? Pak? Tutur bicara sih Pak yang saya paling sesali sih Pak, itu kesalahan. Terus kalau nanti videonya yang soal tadi cita-cita harapan udah belum ya? Belum Betul ya? udah tapi my wish itu tadi. Oh iya, apa tadi cita-cita? Pingin buka sendiri di bidang rental sih Pak, kayak LED, sound system, lighting gitu, dekor, panggung. Kalau saya tanya caranya gimana deh? Mungkin Itu kan cita-cita ya, iya. tapi kan kamu harus tahu jalannya menuju cita-cita itu seperti apa. pengen freelance dulu sih Pak, belajar, terus rencana pengen ketambang dulu buat modal. Iya. Ada relasi ke kamu? Apa Pak? Ada relasi rekanan atau Relasi apa Pak? ya ke tambang itu udah punya planning atau punya Pengen ke dari sana. Freeport sih Pak. Walaupun ya namanya pengen nggak apa-apa. Pengen ke Freeport. Jadi pengen cari modal dulu, Iya. nanti pengen buka usaha. Kecil-kecilan dulu ya. Belajar dari Pak Andri. Dari nol. Tahu dari mana Pak Andri dari mana? Kan sering ada penayangan apa Pak, secara ekokapti, terus cerita gitu. Berdirinya kapan, 2021 seperti gimana, struggle-nya, terus di mana letaknya dulu di Baluarti, terus pindah kemana ke sini gitu. Kalau nanti videonya ditonton sama Mbak Anes sama Mas Andre atau dari tim Ekokapti, kamu mengapa? Terima kasih sih Pak, terima kasih banyak. Udah. Tetap. Iya, gimana? Terima kasih banyak gitu tetap. Ya, tidak bisa berkata-kata sih Pak. Kalau buat mereka Itu terharu Pak saya. apa yang bikin terharu? Mungkin saya pas pelepasan nggak sedih, nggak pamitan, malah saya nggak berani. Kamu nggak ikut? Kenapa? Takut nangis Pak. Belajar sangat bisa. Jadi nggak datang waktu itu. Dateng tapi aku pulang cepet. Takut. Iya. Sedih. Oke, kalau itu kan baru 6 bulan ya, misalnya 6 bulan. Saya itu nggak ngerti, kayak boleh jujur ya, aku tuh lihat kamu dari kelas 1 tuh belum bisa kelihatan ini Erik sih ngendi gitu. Cuman Erik ya apa gelem apa kok gelem tapi jek nanggung, kayak misal
kamera ya kamera terus dan lampu terus dolanan editing sih coba editing kamu mau mencoba tapi ketika di kelas 3 terus dapat job artistik nah itu saya baru lihat kamu Erik memang passionnya di pekerjaan ya memang jelas kelihatan progres terus ada target yang istilahnya bukan konseptor tapi memang di lapangan terbukti ketika di Ekokapti kamu masuk di LED dan kamu merasa nyaman banget punya dunia jadi orang panggung gitu. Walau kadang kesiksa gitu nggak apa-apa. Kamu punya saudara yang sama gitu atau yang kok kamu bisa nyaman di situ gitu kan nggak semua orang kan bisa nyaman hidup seperti itu misalnya di panggung turun panggung nganggo hamok terus turun tak gon ngecas dan aku kan belum karuan kabeh seneng gitu. Nggih. Kan yo ora nyaman lah ditonton kan. Apa yang bikin kamu nyaman di situ? Seniornya. Seniornya. Terus buat sekolah nih, Rick, yang udah 3 tahun nemenin kamu dari kelas 1 dari kelas 2 terus sekarang dari kelas 3 udah di menteri magang dikenalin sama tempat magang sekarang nanti insya Allah Mei lulus kamu mau ngomong apa sama sekolah? Terima kasih buat guru-guru yang sudah ngembleng saya buat terus berusaha belajar terutama buat guru-guru broadcasting. Untuk Pak Nugraha, Pak wali kelas saya selalu mendisiplinkan saya. Pak Noves walaupun marah-marah tapi ya buat saya juga buat sering bagi ilmu nggak pelit gitu. Mungkin banyak sih Pak buat guru-guru lainnya tapi nggak bisa disebutin satu-satu mungkin lupa namanya. Terima kasih ya Budela. Terima kasih juga udah ngajarin tentang artistik terus saya paham gitu. Terus Bu Devi buat penulisan naskah lebih paham juga seperti itu ya. Terima kasih banyak buat guru-guru maupun SMK fasilitasnya oke. AC-nya dingin dah AC-nya dingin. Oke, ditutup presentasinya Erik. Sekian presentasi dari saya Erik Sudirmawan. Saya undur diri. Dah Pak. Terima kasih Pak.